Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irda Febrianti, NIM 120001014, kelas 4A, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam yang bertema sebab-sebab Rasulullah hijrah. Di sini saya akan membahas poin-poin meliputi yang pertama, sebab-sebab Rasulullah hijrah, yang kedua, berita gembira dari kota Yasrib, yang ketiga, perjalanan hijrah Rasulullah SAW, yang keempat, dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan yang kelima, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Poin yang pertama, sebab-sebab Rasulullah hijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru istrinya Siti Hadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Peristiwa sangat menyedihkan ini kemudian disebut tahun duka cita. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Pada peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW yang sedang dirundung kesedihan. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah Isra Mi'raj mengabarkan peristiwa yang dialaminya, kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembohongan. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya terus digalakkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW pun melakukan hijrah ke Madinah. Poin kedua, berita gembira dari kota Yasrib. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yasrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yasrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah II, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah di Yasrib. Perjanjian Aqabah II diikuti 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad SAW yang didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi. Poin ketiga, perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Perjalanan Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama mereka.
Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat ke Quba. Dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf, tepat pada waktu sholat Jumat. Salatlah beliau di sana. Inilah salat Jumat pertama dalam Islam. Khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti masyarakat Madinah. Poin keempat, dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah yang pertama membangun masjid, yang kedua mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar, dan yang ketiga membuat perjanjian dengan penduduk Madinah atau yang dikenal dengan Piagam Madinah. Poin kelima, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hendaknya selalu berusaha mengubah kemungkaran sekuat tenaganya, dan jika tidak mampu, maka hendaknya meninggalkan tempat kemungkaran itu dan tidak berdiam di tempat kemungkaran atau kemaksiatan tersebut. Tetapi selama usaha perubahan masih dapat dilakukan walaupun sedikit demi sedikit, maka tidak mengapa berdiam di sana sambil terus mengupayakan perbaikan. Yang kedua, betapa rapinya Rasulullah SAW dalam merancang dan membuat program dakwah. Walaupun dakwah ini pasti akan ditolong Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah seorang rasul yang dijamin tidak akan dicelakai dan tidak akan dapat dikalahkan, tetapi beliau tetap menjalani semua sunatullah, hukum sebab akibat dalam keberhasilan dakwahnya sebagaimana manusia biasa lainnya. Ketiga, betapa luar biasanya usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang selalu mencoba berbagai inovasi baru dalam dakwahnya. Terobosan-terobosan yang beliau lakukan ini dampak dari pemilihan berbagai tempat beserta alasan-alasan yang relevan yang melatar belakanginya. Dan yang keempat, sebagai pemimpin, Rasulullah SAW sangat memikirkan masyarakatnya. Segala cara beliau usahakan agar para sahabatnya tidak disiksa dan diprovokasi oleh pihak lain. Beliau pula yang paling akhir keluar dari Mekah setelah semua sahabatnya selamat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.